Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Yang namanya isolation, terus rejection, dan kemudian pain itu berhubungan dengan reward and punishment. Itu. Ya. Jadi kita awali dengan konsep reward and punishment dulu ya, di otak ya. Siap. Oke, jadi kalau kita mungkin nah, kita ini kan kadang-kadang dari dulu itu ada istilahnya semacam pertanyaan, kok bisa ya ada orang yang demikian bangga bahagialah mereka, senang melihat penderitaan orang lain. Misalnya bayangin aja pada saat Hiroshima dan Nagasaki itu lululantak oleh bom atom. Kira-kira itu orang sekutu seneng enggak? Seneng lah, ya itu. Bagaimana misalnya pada saat kamu yang nonton tinju melihat Muhammad Ali menghajar misalnya George Foreman dan George Foreman-nya itu kesakitan, orang-orang bersorak-sorak gitu ya. Itu kan kok bisa ada orang senang melihat orang lain menderita gitu ya. Atau ini deh itu ya, sekarang ini lagi pada saat Inggris mengalahkan lawannya, kok bisa itu yang namanya orang itu enggak kenal juga Inggris juga enggak gitu ya. Terus bisa dia berteriak-teriak kalau jagonya menang, seneng itu ya itu. Ya ini kalau dipikir-pikir ya, mosok sepertinya ini ada juga ini ya, nggak masuk akal misalnya nggak masuk akal kalau ada misalkan segerombolan manusia yang melakukan kebulatan tekad ya meledakkan bom gitu ya, meledakkan bom misalkan di toko gitu ya. Itu kok bisa seperti itu gimana ceritanya itu, dan dia harus mati demi meledakkan diri di toko gitu. Ya, kok bisa itu? Ada orang yang mau-maunya meledakkan dirinya di toko sampai dia mati gitu. Ini lama ini menjadi perhatian biolog gitu. Jadi scientist itu ya. Nah, untuk menanggapi yang ini itu diawali oleh eksperimen yang terkenal sih ini eksperimen yang terkenal yang sebetulnya nggak sengaja sih gitu ya, karena seperti yang kemarin yang ku bicarakan itu sebetulnya mereka ini mau mencari di mana letaknya memori. Jadi memori itu menjadi misteri atau menjadi perhatian utama pada banyak periset ya, peneliti itu ya. Tentang misalnya kalau tahun 1926 itu ya, Leslie mencari di mana letaknya memori itu ya. Terus dia merusak sebagian kecil setiap korteknya tikus gitu. Nah, ternyata setiap kortek dirusak itu tikus itu mengalami kesulitan untuk mengingat gitu ya. Itu tahun 1920-an dan itu kemudian yang menjadi cikal bakal ya, pemicu tentang hoax yang katanya otak manusia itu hanya digunakan 10%. Itu awalnya itu penelitiannya si Leslie itu ya itu. Tapi ya yang ngomong begitu bukan Leslie, yang ngomong begitu itu ada di bukunya itu buku motivator yang paling terkenal itu. Dale Carnegie ya. How to influence people ya. Ya, itu buku itu tahun 30-an gitu ya. Bukan Dale Carnegie yang ngomong itu. Itu ada di preface, ada di kata pengantar ya. Ada pengantar dalam buku How to Win Friends and Influence People. Itu buku tahun 80. Nah, itu di buku itu, di pengantar buku itu yang pertama kali ada bahwa
manusia itu menggunakan otaknya cuma 10%. Nah, yang ngomong begitu itu bukan dokter, bukan biolog ya, bukan ahli biologi, bukan saintis, yang ngomong motivator gitu. Dan semua orang mengiyakan aja itu, dan bahkan banyak dokter yang ikut-ikutan ngomong kita menggunakan otak kita cuma 10%. Itu adalah Leslie itu adalah istilahnya pelopor tentang penelitian mengenai di mana letaknya memori. Nah, kalau kita ngomong soal yang namanya ini, yang tentang reward and punishment ini, konsep pahala dan hukuman di otak kita itu kok bisa gitu ya. Nah, itu sebetulnya berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kok ada orang yang demikian senangnya pada saat Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak itu ya. Wah, orang Amerika dan orang Eropa sorak-sorak itu ya. Ya, itu pada saat misalkan melihat Muhammad Ali nempelengin lawannya di ring itu, yang lain teriak-teriak penggemarnya Muhammad Ali gitu ya. Kok bisa seperti itu? Atau ya kayak ini kita nonton Piala Euro gini, Inggris menang itu, yang jago Inggris seneng-seneng gitu ya. Nah, tadi itu ya, kalau itu ada eksperimen yang terkenal yang sebenarnya itu juga nggak sengaja itu. Jadi dalam hal ini dia tidak merusak. Kalau Old dan Milner ini, James Old dan Peter Milner ini tidak merusak otak tikus gitu ya. Tapi tikus itu dipasang probe ya, dipasang kawat kecil gitu ya. Dan kawatnya itu ya, jadi saintis memasang elektroda di otak beberapa tikus gitu ya. Nah, tahun 54 itu James Old dan Peter Milner itu akhirnya dia menemukan antara kebahagiaan dengan dopamin dan nukleus akkumben di otak. Sebetulnya nggak sengaja sih ini itu. Jadi eksperimen ini membuat Old dan Milner lihat bahwa ada hubungan antara kebahagiaan, dopamin, dan tempat di otak yang namanya nukleus akkumben. Nah, itu yang namanya di talamus itu adalah di pusat emosinya manusia itu ya, di yang namanya amigdala. Yang namanya nukleus akkumben itu ada di amigdala, dan itu yang pertama kali ya. Jadi risetnya Old dan Milner itu akhirnya menuntun kita mengetahui bahwa pusat kebahagiaan, pusat kesenangan itu ya, dan pusat emosi itu adalah nukleus akkumben yang ada di amigdala. Tapi dalam riset itu, Old dan Milner itu juga menemukan bahwa kebahagiaan yang berlebihan itu bisa mengakibatkan kematian. Gitu ya ini. Ini ya namanya happiness, dalam hal ini happiness yang berlebihan itu ya, bukan menjadi motivasi untuk hidup, tapi bahkan menjadi demotivasi untuk hidup itu. Nah, gimana ceritanya penelitian itu? Gini ceritanya ya. Jadi Old dan Milner itu memasukkan elektroda ya, kawat kecil gitu, ke otak beberapa tikus, dan di elektrodenya itu dialirkan itu arus listrik gitu ya, arus listrik kecil ya, sehingga NACC itu bekerja kalau tikus itu menekan pedal. Jadi gini ya, jadi dimasukkan elektroda, terus ada pedal di depan tikus itu. Setiap kali tikus itu menginjak pedal, maka ada aliran listrik yang ke arah nukleus akkumben itu, ya, gitu. Dan kemudian NACC itu menghasilkan dopamin, gitu. Nah, artinya ya, pada saat tikus itu menekan pedal, gitu ya, tikus itu mengalami sensasi kebahagiaan pada saat menekan pedal. Oh ya itu. Jadi ini Old Milner melihat bahwa akhirnya awalnya itu dia tidak notice. Tikus ini akhirnya tidak mau makan ya, tidak mau ngapain, cuma di pojokan aja itu menekan pedal gitu ya. Menekan pedal. Tikus-tikus ini mengalami sensasi kebahagiaan pada saat menekan pedal gitu.
Nah, ketika tikus-tikus itu diberi pilihan antara makanan yang enak dan pedal, mereka itu milih menekan pedal, bukan apa namanya? Bukan makan gitu ya. Bukan makan itu. Ini ya seperti anak-anak yang lebih milih nerusin main game timbang makan, ya enggak? Anak kecil itu kalau sudah asik main game ya nggak mau makan, tapi sebetulnya yang dihasilkan itu adalah dopamin di nukleus accumbens yang membanjiri dan dia memiliki rasa pleasure ya, lebih kepada senang ketimbang bahagia itu ya. Tapi dua-duanya dia merasa senang dan merasa bahagia. Nah, tikus-tikus itu menekan pedal lagi, menekan sampai mereka lemes dan lapar dan telan kemudian mati. Jadi sebetulnya yang namanya dopamin yang ada di nukleus accumbens itu dia menimbulkan rasa bangga, rasa bahagia, rasa senang itu dan tanpa makan. Padahal biasanya pada saat tikus itu mendapatkan makanan yang terjadi adalah mengalirnya dopamin di nukleus accumbens di amigdala dia sehingga dia merasakan sensasi kesenangan dan kebahagiaan ini. Nah, pada saat tanpa makan tapi di otak di bagian amigdalanya itu mengalami lonjakan dopamin. Nah, tikus ini seperti tidak perlu makan gitu. Ya, tidak perlu makan. Nah, dopamin yang tidak ada itu ya kalau kita bicarakan dopamin yang tidak ada itu terus kemudian jadi kalau akhirnya otak tikus itu tahu kalau kemudian dia melakukan sesuatu dia akan merasakan sensasi itu yang dinotis meskipun tikus nggak punya kesadaran gitu ya. Nah, jadi ini pernah kita bicarakan ya Ted, misalnya pernah eksperimen tikus itu dibiarkan terapung-apung di akuarium ya. Di akuarium. Tikus itu berusaha untuk memanjat memanjat kacanya, kaca akuarium itu. Ya, dinding akuarium itu. Nah, pada rata-rata tikus-tikus ini akan berhenti gitu ya. Berhenti pada saat menit ke-15 itu. Jadi rata-rata menit ke-15 itu tikus itu berhenti gitu ya. Udah menyerah deh, dia terapung-apung gitu ya. Nah, ada perlakuan lain gitu ya. Pada saat 1 menit sebelum tikus-tikus itu menyerah, pada saat menit ke-14, terus kemudian tikus itu dibukakan dibukakan tempat di akuarium itu sehingga dia bisa berjalan gitu. Nah, tikus-tikus yang tepat pada menit ke-14 itu ya, 1 menit sebelum menit ke-15 itu diselamatkan seperti itu. Dia terus kemudian dimasukkan lagi di dalam akuarium. Nah, effortnya itu lebih lama. Rata-rata mereka itu berhenti pada menit ke-20 gitu. Ya, menit ke-20. Jadi tikus-tikus itu mempunyai konsep ini kalau aku terus ini ada ini pahalanya ini gitu ya. Terlepas dari pahala itu ada apa tidak itu tidak penting, yang penting itu harapannya bahwa ada sesuatu yang bisa dikejar. Nah ini tapi ya konsep ini pada saat Old dan Milner ini melakukan itu, mereka tidak bisa menjelaskan fenomena itu ya. Kok mereka ini bisa mempunyai konsep pahala dan dosa itu ya, reward and punishment itu. Nah, Old dan Milner ini dia sudah mencatat semua hasil penelitiannya, hanya saja dia belum bisa menjelaskan mencari titik temunya itu antara yang namanya bagaimana tikus-tikus itu bisa mempunyai konsep reward and punishment gitu ya. Jadi kalau dia itu memencet pedal itu, yang dirasakan adalah seperti sensasi pada saat dia makan gitu. Nah, jadi akhirnya pada saat diberi makan, tikus itu lebih memilih menginjak pedal karena apa? Less effort ya.
less effort. Usaha untuk makan itu akan lebih besar ketimbang nginjak pedal gitu. Jadi akhirnya itu tikus itu di pojokan nginjak pedal, di pojokan nginjak pedal, dan akhirnya dia mati gitu ya. Jadi yang namanya konsep bahwa kalau aku melakukan ini akan merasakan kebahagiaan gitu. Itu yang namanya konsep reward and punishment yang ada di otak kita. Nah, pada saat Old dan Milner itu tidak bisa menjelaskan waktu itu dan masih perlu lebih dari 3 dekade ya. Jadi Old dan Milner itu melakukan di tahun 54 gitu ya. Tetapi fenomena ini bisa diketahui mekanismenya 35 tahun kemudian gitu ya. Jadi ada serangkaian penelitian lain yang menindaklanjuti penelitian Old dan Milner ini ya. Nah, ya tapi akhirnya ya kita bisa paham bahwa yang namanya konsep reward and punishment itu disebabkan oleh aktivasi nukleus akumben di amigdala oleh dopamin itu. Jadi as simple as that itu. Jadi ini memerlukan waktu hampir 40 tahun ya, 35 tahun baru terjawab itu. Ya, di awal 90-an itu, di awal tahun 90-an, 92 gitu, akhirnya neuroscientist itu, pelopor-pelopor neuroscientist itu menemukan bahwa tikus-tikus riset Old dan Milner itu mati akibat stimulasi NACC oleh pelepasan dopamin yang secara berlebihan itu. Sehingga dia nggak perlu makan lagi, dia merasakan kegembiraan, kebahagiaan ya sama lah kan seperti kalau kamu jatuh cinta itu mulai nggak mau makan, nggak bisa tidur gitu. Itu ya, itu ya karena pelepasan neurotransmitter dopamin di otak secara masif itu. Nah, persepsi tentang pahala dan dosa ini, reward dan punishment di otak kita itu, otaknya tikus juga gitu ya, di otak manusia dan otak tikus saja sudah punya nih, di otak ini tidak mementingkan apakah pahala dan dosa itu nantinya ada sungguhan atau tidak gitu. Nah, contohnya ya tadi, misalkan tikus yang sudah diselamatkan pada saat dia renang di akuarium itu 1 menit menjelang dia putus asa itu ya. Nah, terus kemudian dia dicemplungkan lagi di beberapa saat kemudian, dia tidak berhenti pada menit ke-15 itu. Dia berhentinya pada menit ke-20 karena bagi dia ini belum waktunya menyerah ini gitu ya. Otaknya itu awareness di otaknya itu mengatakan jangan menyerah pada saat menit ke-15 ini masih ada perpanjangan waktu ini gitu ya. Nah, dia tidak tahu bahwa yang namanya menit ke-20 itu benar-benar ada atau tidak gitu ya. Ya tidak ada itu ya, tidak ada. Nah, itu jadi yang disebabkan yang namanya persepsi atau konsep tentang reward and punishment di otak ini tidak mementingkan apakah reward dan punishment itu nantinya itu ada sungguhan atau tidak itu. Tapi harapan itu ya tentang pahala ya, itulah yang menimbulkan kegembiraan yang sayangnya apa untungnya ya, ini adiktif itu. Adiktif. Jadi kalau kita itu mempunyai harapan terhadap reward, itu adiktif itu. Adiktif itu. Perkara rewardnya itu ada apa enggak penting itu. Tapi begitu ada misalnya sesuatu yang membuat kamu membayangkan akan mendapatkan sesuatu, itu adiktif itu. Itu yang menjelaskan kenapa ada orang yang adiktif terhadap ikut sesi-sesi motivator misalnya. Dia nggak berubah apa-apa itu. Tidak ada satupun yang berubah pada seseorang yang ikut sesi motivator berkali-kali itu. Tapi pada saat ngikuti itu dia mendapatkan harapan, wah, aku bisa membeli dunia. Wah, aku adalah satu dari naik motor lagi, naik angkot lagi seumur hidupnya itu. Tapi dia ikut itu ya itu ikut itu. Berarti
si motivatornya pintar ya, pintar merangkai kata-kata sehingga menciptakan psychological rewards di otaknya si pendengar ya. Gitu ya. Nah, itu yang namanya persepsi tentang pahala dan dosa itu ya itu. Nah, itu tidak mementingkan. Nah, persepsi atau konsep tentang reward and punishment di otak ini yang pertama itu tadi tidak memerlukan tidak mementingkan itu ada apa enggak itu ya. Dan ini sayangnya bersifat adiktif gitu ya. Nah, kalau ada ya, dan kalau ada individu yang sudah tidak peduli dengan keselamatan hidupnya sendiri itu, apalagi keselamatan orang lain itu ya. Akumben yang dibanjiri oleh dopamin ini yang dikejar oleh orang-orang yang kecanduan itu ya. Jadi dia nggak peduli lagi tentang keselamatan dirinya atau keselamatan orang lain itu ya. Itu jadi kalau kita udah mengejar pahala itu nggak peduli lah orang lain menderita atau kamu harus bersusah payah itu. Pokoknya pahala harus kedapat gitu ya. Nah, kalau kita berbicara, nah kok bisa adiktif apa? Nah, bahan-bahan obat adiktif yang bekerja dengan cara seperti itu tadi ya, tadi itu ya, sama itu ya, pecandu yang minum obat adiktif itu ya, tadi tidak sama dengan tikus-tikus yang kelewat bahagia itu ya, mengejar pahala tadi itu ya. Narkoba yang dikonsumsi itu ya membuat nukleus accumbens itu. Ya, itu kebanjiran itu ya, kebanjiran dopamin dan mereka itu akan. Saya jadi ingat ini dok. Apa? Saya jadi ingat kalau yang gara-gara konsep ini kan di yang kalangan narkoba itu waktu mereka pakai itu dibilangnya chasing the dragon, padahal the dragonnya belum tentu ada ya. Iya, memang benar itu ya. Jadi pecandu yang minum obat adiktif tadi itu ya sama dengan tikus-tikus yang kelewat bahagia dan mengejar pahala tadi itu. Narkoba itu caranya ya membuat nukleus accumbens orang-orang itu yang memakai itu kebanjiran dopamin gitu ya, dan mereka itu akan mengejar apapun resikonya gitu ya, entah itu harus kurus, lemah, mati sekalipun nggak penting, pokoknya dia akan mengkonsumsi itu karena yang didapatkan itu sensasi seperti tadi tikus yang merasa bahagia dan gembira meluap itu. Nah, tadi kalau yang kita ngomongin, jadi sebetulnya ya bukan tidak ada penjelasan ilmiahnya itu. Kalau ada orang yang kecanduan demi mengejar pahala, pujian, sanjungan atau apalah yang membahagiakan terus sampai dia harus bunuh diri bahkan membunuh orang lain gitu. Ini penjelasannya itu. Jadi penjelasan konsep pahala dan dosa pada tikus. Iya, kalau tikus itu kan butuh cuman makan gitu ya. Manusia itu butuh dipuji gitu ya, butuh sanjungan gitu ya. Terus eksistensinya itu dihargai gitu. Dan itu semua kalau kemudian itu didapatkan dari misalnya, ini masa depan organisasi kita ini ada di tanganmu. Wah ya, dan ini penunggu pohon tauge yang maha kuasa ini sangat mengharapkan karyamu gitu. Wah, orang dipuji itu jadilah dia gitu ya. Wah, dia rela mati demi pujian tadi itu, karena pujian itu bayangin aja dari kecil dia nggak pernah dipuji orang gitu. Sama emaknya dimarahin gara-gara sekolahnya nggak bener gitu ya. Datang ke organisasi malah dipuji-puji. Wah, ini bahaya ini ya. Nah, ini persis seperti yang ini orang-orang yang kecanduan narkoba itu ya, kecanduan pujian itu ya itu. Nah, itu berarti itu psychological rewards ya. Iya, nah itu psychological reward. Nah, sebetulnya kalau kita bilang ya, misalkan sama dengan kalau kamu pernah lihat enggak itu misalkan orang di ikut MLM itu, pertemuan MLM itu ya. Gara-gara dia datang membawa 2 orang gitu. Wah, dia dipanggil ke panggung, ditepuk tangani orang gedung. Ya bayangin aja, seumur-umur dia nggak dapat tepuk tangan, sekolah aja nggak pernah jadi juara gitu ya, ranking belakangan gitu.
ikut di pertemuan MLM, wah bawa 2 newcomer gitu ya. Wah, naik panggung ditepui, wah wes itu ya. Itu yang apa namanya, yang sama dengan orang yang apa namanya tadi, yang mengkonsumsi narkoba ya. Nah, orang-orang yang sangat bahagia dimotivasi itu bisa masuk dalam populasi 2% orang yang sukses itu kan bilang gitu kan. Jadi kalau kamu ikut itu, wah yang sukses di dunia ini adalah 2%, jadilah 2%. Ya, yang namanya statistik itu nggak pernah berubah sampai kapanpun ya 2% itu. Kamu masuk 2% itu ya bukan gara-gara ikut motivasi ya, emang nasib baikmu aja gitu ya itu. Nah, perkara nantinya itu sukses beneran atau tidak, itu nggak penting, pokoknya pahala itu yang dikejar. Nah, dengan modal nasihat gitu ya, nasihat ya orang-orang yang bijak gitu. Apakah pecandu narkoba itu bisa lepas dari kebiasaannya mengejar pahala, kebahagiaan gitu ya? Mereka dapat secara instan, ya enggak itu ya, enggak bakalan itu. Nah, di pusat penelitian itu ya, beberapa negara ini sekarang kalau kita mau menghilangkan kecanduan narkoba itu bisa sih dengan cara instan. Gimana? Kalau misalkan kecanduan narkoba itu kan ada rehabilitasi, ikut program macam-macam. Tapi bisa nggak kalau sekarang ini dengan cara instan? Bisa itu. Dengan yang namanya functional neurosurgery, dioperasi gitu ya. Dioperasi ya. Ngoperasinya ya sama dengan masang elektrode pada tikus tadi itu, tapi sasarannya itu berbeda gitu ya. Berbeda. Nah, ya memasang elektroda atau melakukan dirusak gitu ya pada nukleus tertentu di otaknya. Di Indonesia pun itu memungkinkan sebetulnya, cuman ya ini masih belum umum gitu ya. Kalau ke pecandu narkoba atau pecandu narkoba ini pecandunya dengan sadar minta dioperasi gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ya nggak ada, misalnya kamu kecanduan dibawa mamimu itu, dok ini dioperasi, nggak boleh kan, kamu sendiri yang minta gitu ya. Oke. Itu ya. Nah, itu kira-kira awalnya. Itu tanya psychological rewards ya, itu yang pertama. Thank you banget. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua, teman-teman. Yang kedua itu tentang yang terjadi ketika seseorang mengalami social isolation, social rejection. Itu tuh gimana sih, Dok? Nah, sekarang kalau kita bicara tentang social social isolation dan social rejection, kan tetap bahwa yang namanya itu berhubungan dengan konsep reward and punishment di otak kita itu. Ya, tetap sama itu. Sama. Jadi yang namanya rejection dan isolation itu sama itu. Karena misalnya kalau kita terisolasi gitu ya, tentu ada harapan-harapan kita yang tidak seperti yang kita harapkan gitu. Nah, kalau aku sendiri ya, misalkan aku pernah dimusuhin orang-orang sak kampung, ya nggak apa-apa itu aku gitu. Ya berbeda memang, aku nggak butuh. Beda gitu ya. Aku diisolasi, pernah orang sekampung itu musuhin aku, pernah anak sak kampung itu. Bahkan aku ngejar sampai masuk ke rumah-rumahnya itu, dikira anak gila kali ya itu. Wah, aku kejar sampai rumahnya gitu. Kebayang. Nah, itu aku diisolasi. Tidak ada satu anak pun yang di-reject ya. Pas Dok di-reject. Di-reject. Tapi aku nggak apa-apa, malah aku kejar-kejar itu, malah seneng aku ada orang lain sendirian, aku kejar aja dia gitu. Nah, ini karena konsep di otak kita berbeda gitu. Karena apa? Yang diisolasi itu kalau dia tidak menginginkan itu merasa dia akan tersiksa gitu ya. Tidak menginginkan diisolasi gitu ya, direjeksi gitu. Misalkan ini contoh yang ekstrim ya. Aku keluar dari rumah gitu. Anak-anak, jangan sama dia. Malah aku kejar dia kayak gitu. Takut mereka itu. Nah, ketakutan mereka itu membuat aku merasakan sensasi tersendiri yang berbeda ya itu. Jadi sensasinya itu bukan karena diisolasi, tapi ya karena ngejar-ngejar itu.
karena ngejar-ngejar gitu ya. Itu isolasi dan rejeksi. Nah, tetap saja bahwa isolasi dan rejeksi itu adalah merupakan rangkaian dari konsep reward and punishment di otak kita gitu. Jadi kalau kamu menginginkan untuk diterima tapi direject, yang kamu dapatkan adalah seolah-olah kamu mendapatkan hukuman gitu. Dan kamu akan mendapatkan, aku akan diterima kalau aku gini. Sepatuku harus ini, bajuku harus ini. Kalau aku naik mobil begini, aku tidak akan diterima. Gitu ya. Meskipun kalau kamu dibelikan mobil sama mamamu, itu ya belum tentu kamu diterima di kelompok itu. Gitu. Jadi pada saat kamu direject oleh satu kelompok, misalkan kelompok itu pengendara Harley gitu ya. Aku mau masuk kelompok itu. Jadi kamu itu termotivasi untuk beli Harley gitu ya. Itu konsep reward and punishment di otakmu itu jalan. Kalau aku bisa beli Harley, aku akan diterima di situ. Belum tentu orang dia itu nggak suka nggak nerima kamu bukan karena kamu nggak punya Harley, emang nggak suka aja gitu. Ya, jadi yang namanya rejection dan isolation itu dan perasaan misalkan perasaan direject dan terisolasi itu ada urusannya kaitannya dengan itu tadi, dengan apa yang namanya dengan konsep psychological rewards. Iya, psychological reward tadi. Gitu, Ted. Itu ya, oke. Ya, okay. Makanya itu menyebabkan di masyarakat tuh individu tuh pasti merasa ingin dibutuhkan ya. Iya, benar. Itu. Terus apa lagi tanya? Dok Des pernah diisolasi di perpus. Itu tuh Bang Ical. Emang benar. Benar itu. Terus ada yang bilang dari kecil udah ngetop, ancene Dok Des iki sembuh kok. Terus ada yang bilang ostracize. Wah, ostracize. Ibumu tak seneng Dok katanya. Terus ada juga kalau kebahagiaan itu sederhana, makan nasi bungkus, sari bundi, pakai kerupuk putih yang kosong seperti janji-janjinya. Ya ampun, ini bucin banget nih orang nih yang nulis gini. Kita bacain sedikit. Ya, oke, silakan. Oke. Rejection dan isolation, mental abuse bukan? Kenapa? Rejection dan isolation itu, apakah itu mental abuse? Ya kalau kemudian itu dilakukan dengan sengaja untuk memojokkan, ya itu mental abuse juga. Tapi kan yang namanya abuse atau disabuse itu kan masalah nilai. Kita di sini nggak ngomong soal nilai lah ya itu ya. Kita tidak ngomong bagaimana orang harus melakukan sesuatu. Aku hanya menjelaskan kenapa perasaan itu ada gitu ya. Perasaan terisolasi dan perasaan terrejeksi itu ada itu. Ya. Dari sini saya tuh ingat ini, berarti kita tuh sebagai masyarakat juga kadang-kadang tanpa disadari bisa bersalah juga ya sama orang-orang tertentu yang tanpa kita sengaja akhirnya orang tersebut ngerasa secara sosial terisolasi atau tertolak oleh kita. Ya, iya, gitu memang. Saya jadi ingat film Joker. Nah iya, nah film Joker itu lebih aneh lagi, itu kan sebetulnya dia itu tapi itu film itu tidak memberikan gambaran yang benar itu ya. Ya, orang gila dan orang jahat itu berbeda loh itu. Beda. Ya, beda itu. Jadi kalau kamu di rumah sakit jiwa itu enggak ada orang jahat di situ itu. Enggak ada orang sakit jiwa membunuh itu enggak ada gitu. Jadi film Joker itu memberikan gambaran yang salah atau mislead tentang orang gila gitu. Ya, bahwa misalkan itu digambarkan kalau misalkan di rumah sakit jiwa itu orangnya itu pembunuh atau apa, enggak ada itu. Orang sakit jiwa itu sibuk dengan dirinya sendiri gitu. Enggak bang, membunuh orang kayak Joker. Dan Joker itu kan sebetulnya dia tidak direjeksi atau tidak diisolasi. Dia merasa digitukan itu. Pada saat dia dikejar-kejar oleh anak itu enggak ada anaknya itu. Yang dia megang itu enggak ada gitu. Papan itu ya.
Itu halusinasinya dia, dan dia merasa dipojokkan dalam film itu loh ya, gitu. Jadi film itu tuh. Berarti kalau Joker itu kasusnya tuh dia emang gila ya? Enggak, kasusnya itu ngarang, enggak ada itu penyakit kayak gitu. Oh, gitu. enggak. Ya kamu juga film dibahas gitu ya, itu. Gimana kalau kita film tuh langsung kena gue. Film kok dibahas? Kok dibahas gitu. Ya udah, ini ada pertanyaan lagi nih. Apa? Psychological reward bisa bikin narsistik nggak, Dok? Narsisistik itu, narsisisme itu kan merasa diri itu keren, paling ganteng, paling cakep. Itu kan, ini kan ada hubungan dengan mitologi Narsisus yang ada di mana? Di Yunani dan Romawi kuno. Ada orang yang namanya Narsisus, itu yang sampai dia itu tiap hari datang ke telaga, terus kemudian dia bercermin di kolam ya. Itu wah, tidak ada orang yang cakep secakep dia gitu ya, gitu. Itu yang namanya Narsisus tadi. Bahwa itu kan kejadian itu kan nggak banyak gitu. Nggak banyak orang yang sampai misalkan ekstrim kayak gitu. Nah, cuman pada umumnya orang itu ya ada narsisnya sedikit gitu. Nah, kalau kamu meskipun mukanya nggak karu-karuan, dia merasa cakep. Itu ada orang yang kayak gitu banyak. Gitu. Padahal mukanya salah cetak ya, Dok ya. Ya makanya gitu. Apalagi sekarang ya. Sekarang itu orang jadi masker genik gitu ya. Masker genik gitu. Jadi kalau pakai masker cakep. Iya. Kalau dilepas aduh gitu ya. Ini pengalaman banget ini. Oke. Master genik. Nah, itu ya. Itu jadi narsisisme itu narsisisme itu ya itu kecenderungan pada orang-orang tertentu. Apakah itu ada hubungannya dengan reward and punishment? Secara tidak langsung gitu. Tapi kalau dia misalkan dengan bercermin, dia merasa nyaman, merasa tenang, dia bercermin terus gitu ya. Jadi dia cari cermin karena tadi itu dia akhirnya dia adiksi terhadap cermin gitu ya. Cari cermin gitu. Itu ya. Atau selfie ya. Ya, beda ya yang namanya orang pingin pamer sama narsis itu jadi istilah narsis sekarang itu kan misalkan selfie terus pamer ke orang itu. Jadi orang sekarang kayaknya publik itu tidak bisa membedakan mana yang namanya narsisistik, mana yang eksibisionis yang suka pamer gitu. Ya, eksibisionis dia memamerkan dirinya, foto itu. Jadi sebetulnya itu kalau orang suka di foto itu bukan narsis itu, ya pengen pamer aja itu. Kalau narsis itu dia betul cakep, nggak ada orang lebih cakep dari aku, sak kecamatan aku paling cakep sendiri misalnya itu. Padahal ya satu kecamatan dia nomor 2 misalkan dari belakang gitu, misalnya ya itu. Itu ya Teh. Oke. Ada lagi nih yang nanya, kapan kita tahu kadar kebahagiaan kita itu udah cukup, nggak lebih, nggak kurang? Gimana cara tahu? Oke. Ya itu penting ya. Jadi yang namanya kebahagiaan itu adalah bagian dari motivasi hidup kita gitu ya. Kalau kebahagiaan itu menjadi demotivasi itu menjadi tidak baik tentunya gitu ya. Itu kesenangan itu misalnya kamu nonton drama Korea itu bagus sih gitu, membuat kamu senang. Tapi kalau drama Korea itu mengganggu aktivitasmu sehari-hari, ya sudah nggak bagus kan gitu. Ya itu. Jadi kita bisa ngukur sendiri ya. Iya ya, diukur dari misalkan jadi kalau kita melihat misalnya ukuran apa itu tidak bagus ya dilihat produktivitinya bagaimana ya itu produktivitas kita, kualitas hidup kita bagaimana, kebahagiaan kita. Kebahagiaan yang berlebihan itu menjadi demotivasi malahan ya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Apakah minder termasuk mental isolation? Minder waduh atau tidak percaya diri itu bagian dari sikap mental sih ya, itu ya, sikap mental. Itu ada nggak hubungannya dengan konsep reward and punishment? Ya ada, tapi tidak langsung gitu ya.
Rasa tidak percaya, ya tidak percaya. Rasa tidak percaya diri itu kan lebih banyak karena bakat itu. Ada orang yang dari kecil itu bakat minder itu. Ada yang dari kecil tuh bakat pamer, dari kecil udah nyanyi di depan orang. Wah, itu ada itu kecenderungannya. Tapi pada umumnya rata-rata orang itu ya tidak terlalu minder, tidak terlalu ekshibisionis, tidak terlalu pamer gitu. Nah, untuk menghilangkan misalnya demam panggung gitu. Pernah nggak kamu demam panggung? Pernah pasti. Gitu. Pernah dong. Pasti pernah ya itu. Pada saat kamu misalkan jadi trainer ini, awal-awal kamu gugup loh di depan itu. Gitu. Awal-awal ya. Tapi dengan latihan berkali-kali, terus kemudian yang kamu lakukan itu seperti kebiasaan, ya hilang gugup itu. Nervous itu hilang tuh. Cuman kamu jadi gugup kalau ketemu aku sekarang, tiap kali ketemu gugup gitu. Selalu gugup ke apa dokter? Dibawanya ke analisis yang aduh gua ngejarnya susah banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti aku tonton lagi videonya biar makin ngerti. Nah, pertanyaan berikutnya mau nanya dok, kenapa kehilangan orang yang dekat secara emosional menyebabkan kesedihan? Ya, itu itu sebetulnya kalau kehilangan itu seperti orang misalkan ibu yang menyusui mendadak terus kemudian dipisahkan dengan bayinya, itu sama itu. Sensasi yang dirasakan itu seperti itu, gelisah itu, rasa tidak nyaman. Kenapa seperti itu? Pada saat misalnya orang yang dekat itu disayangi mendadak hilang gitu. Itu terus kemudian ada penurunan yang drastis dari kadar dopamin itu. Kadar dopamin itu ya, kadar dopamin, dan itu yang membuat perasaan tidak nyaman perasaan itu. Sedih. Dopamin dan oksitosin itu langsung turun gitu ya. Kadar dopamin dan oksitosin itu turun dalam nukleus accumbens, dan kamu merasa kangen itu karena oksitosin yang turun. Jadi seperti ibu-ibu yang melahirkan terus menyusui anaknya, terus kemudian masa cutinya habis dan dia harus kerja. Wah, itu dia mengalami perasaan sensasi yang tidak enak itu. Blow on di kantor itu. Ditanya bengong gitu ya. Kemampuan bahasa dihilang gitu. Dia biasanya pinter ngomong jadi nggak bisa ngomong gitu. Itu karena sindroma putus obat oksitosin tadi itu ya. Dia mengalami sensasi. Nah, tadi sama dengan yang perasaan kalau ditinggal teman dekat atau teman yang disayangi pergi mendadak itu ya. Terus kemudian perasaannya ndak enak itu. Tapi nanti lama-lama ya hilang sih gitu. Hilang ya, gitu. Pelan-pelan. Oke. Ada lagi. Kenapa film-film hero selalu sang hero-nya itu punya masalah psikologis yang dalam bersosialisasi? Itu mah film lagi dong. Terus ya, lagi. Film ya tanya sama sutradaranya, ngapain tanya aku? Itu. Ya udah. ya udah. Wong film kok ditanya, ini film tanya sutradaranya, pengarangnya sana. Terus barusan ada yang nanya, sering demam panggung gimana ngilanginnya, udah dikasih tahu ya, latihan. Terus ada lagi oksitosin withdrawal, tadi komen. Dok, kenapa kemiskinan bisa menyebabkan gila? Ada lagi nih. Ya, kalau perkara gila itu bukan hanya miskin, orang kaya juga bisa gila gitu ya. Jadi ya bukan hanya kemiskinan, orang kaya juga ada yang gila, tidak ada perbedaan antara orang kaya yang gila sama orang miskin yang gila. Cuman karena lebih banyak orang yang miskin, jadi yang gila lebih banyak yang miskin. Cuman presentasinya sama. Di populasi orang miskin dan di populasi orang kaya, jumlah yang gila itu sama. Itu. Apa persentasenya sama. Jadi kalau iya sama, tapi kalau akhirnya dari persentase itu dijumlahkan, ya banyak yang miskin. Orang miskin lebih banyak itu ya. Siap. Jadi ya, bukan berarti kemiskinan menyebabkan kegilaan, yang enggak, persentasenya sama kok gitu ya. Kalau persentasenya sama ya bukan penyebab berarti ya. Siap. Next question. Apa? Bisakah CRISPR menyembuhkan psikopati? Gimana? Bisakah CRISPR menyembuhkan psikopati? Apa, Dad?
Halo. Bisakah CRISPR tuh dok, CRISPR, menyembuhkan, bisakah menyembuhkan psikopati? Oh, gini, psikopati itu kan adalah sebuah sikap mental yang hasil kerja otak. Yang namanya gen itu ada itu untuk membentuk otak gitu ya. Jadi perkembangannya, jadi otak itu terbentuk pada awal masa embriologi itu. Pada saat embriologi itu otak mengikuti perintah dari gen gitu. Tetapi pertumbuhan otak tidak hanya dipengaruhi oleh gen, misalnya dipengaruhi oleh kadar hormonal ibunya pada saat hamil, hormonal yang bersangkutan sendiri bayinya. Terus apakah selama masa janin itu yang bersangkutan itu terus kemudian pernah infeksi atau enggak otaknya gitu. Jadi kalau untuk misalkan untuk mengkoreksi atau memanipulasi psikopati, ya bukan dengan editing gen, tapi dengan mengedit otaknya gitu. Mengedit otaknya bisa dengan apa tadi? Dengan fungsional neurosurgery tadi gitu. Itu fungsional neurosurgery itu untuk mengubah sikap mental secara instan, itu bisa gitu. Iya. Bisa. Saya jadi penasaran di Indonesia itu sudah umum belum sih? Enggak umum. Tapi kalau ditanyakan memungkinkan nggak itu dikerjakan di Indonesia? Memungkinkan itu. Hanya ya nggak umum itu. Kalau misalkan di Inggris, di Belanda gitu, sudah ada pusat-pusat rehabilitasi kecanduan narkoba itu yang dilakukan operasi di otaknya gitu. Ada itu. Nah, kalau di Indonesia itu kan tentang narkoba itu apa aja bingung gitu ya. Narkoba itu apa? Ganja dimasukin narkoba itu. Salah itu. Ya, terserah deh, sakarepmu lah itu. Nah, jadi psikopati itu sebenarnya dibentuk atau dilahirkan sih, Dok? Ada yang nanya juga. Psikopati itu adalah kemampuan seseorang, hilangnya kemampuan untuk berempati, itu namanya psikopat, ya. Ya ada orang yang psikopat ekstrim itu ada gitu ya. Ya kalau kita ngomong orang psikopat ekstrim itu dia itu tidak punya emosi, nir emosi gitu ya. Jadi dia melakukan aksi-aksinya itu ya tidak gembira, tidak sedih. Oh, dia melakukan aksinya biasa aja, santai aja itu. Takut juga enggak, khawatir juga enggak, gembira juga enggak gitu ya. Dia kehilangan kemampuan untuk beremosi. Dia tidak bisa menangkap emosi orang. Kalau disiksa itu terus kemudian dibunuh itu orang itu menderita. Dia nggak bisa. Itu adalah psikopat yang ekstrim. Psikopat yang biasa-biasa apa itu ya? Psikopat itu pada dasarnya dia tidak bisa merasakan penderitaan orang lain. Dia tidak bisa berempati itu. Dia bisa berempati. Bahwa membuang sampah itu kamu akan menyusahkan orang, itu tidak bisa notice itu. Jadi kamu membuang sampah seenaknya itu adalah part of psikopat itu. Kalau kamu mengambil barangnya orang itu, kamu berarti tidak bisa menotis atau tidak bisa otaknya tidak bisa merasakan bahwa orang yang diambil barangnya itu sedih gitu. Padahal kamu sendiri kalau kehilangan handphone sedih, tapi ada handphone ketinggalan misalnya diambil itu. Orang yang mengambil begitu otaknya tidak bisa mencatat atau merasakan orang lain itu akan sedih itu. Mengambil hak orang lain itu adalah level dari psikopat yang rendah. Sama dengan kalau kamu nerobos lampu merah, itu bukan hakmu itu. Itu adalah haknya orang yang lampunya hijau. Sering, Pak, coba aja kalian ya, kalau kamu misalkan kamu itu lampu hijau, terus berarti yang di seberang itu lampu merah, ada orang nyelonong, kamu marah enggak? Marah. Enak. Tetapi kamu melakukan juga gitu. Jadi pada saat itu kita nggak bisa notice bahwa ini menyakiti hatinya orang gitu ya. Itu adalah bagian dari psikopat. Jadi kalau psikopat itu apa? Berapa kali kamu nerobos lampu merah, berapa kali kamu nyerobot lampu jalurnya busway, berapa kali kamu ngebut melebihi kecepatan yang diberikan. Kalau kamu sering melakukan itu ya, kamu lebih psikopat ketimbang enggak gitu. Jadi psikopat itu ya itu. Jadi nggak usah
membayangkan orang bisa membunuh, kamu melanggar undang-undang lalu lintas itu ya psikopat. Nah, dalam hal ini psikopat yang moderate gini ini bisa dihilangkan dengan latihan. Sejak kapan? Sejak kecil. Tapi kalau sudah dewasa bisa nggak? Ya bisa, tapi modulnya berbeda dengan modul anak-anak. Misalnya apa? Melatih untuk membuang sampah. Itu ada latihannya. Tidak bisa diberitahu kamu itu nggak membuang sampah di tempatnya. Nggak bisa. Harus dilatih. Itu ada latihannya itu. Hari pertama dia harus memegang gitu. Jadi dia harus memegang sampah yang harus mau dibuang itu dipegang. Latihan itu. Jadi latihannya itu ada kelasnya itu di sampah, pegang gitu. Jadi selama sesi itu memegang sampah, ini sampah tidak boleh dibuang itu, dipegang itu. Ditaruh pun tidak boleh itu. Itu adalah contoh-contoh modul untuk misalnya meningkatkan empati cara membuang sampah. Gitu Dad ya. Jadi tadi kalau pertanyaannya psikopat itu apa hubungannya? Ya psikopat itu ya bisa dilatih itu supaya psikopatnya hilang itu. Tapi level yang moderat. Tapi kalau levelnya ekstrem, oh ya udah kalau mau ya dioperasi, kalau enggak ya dikurung aja daripada membahayakan orang lain gitu.